السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari yang berbahagia ini kita hadir kembali. Kita lanjutkan pembahasan kita insyaallah dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz. Insyaallah pagi hari ini kita akan bahas tentang salat sunnah wudu. Jazakallahu khair. Tisunya habis. Jadi disunnahkan bagi orang yang telah berwudu untuk sholat 2 rakaat atau lebih. Ya. Jadi disunnahkan bagi dia untuk sholat 2 rakaat atau lebih pada waktu yang mana saja, sekalipun masuk dalam waktu-waktu yang makruh untuk sholat. Tapi kalau dia habis wudu, maka dia disunahkan untuk sholat. Ya, sholat 2 rakaat. Jadi selepas dia berwudu, maka dia sholat. Dan itu berlaku kapan saja. Ya, misalkan pada subuh, habis sholat subuh, tatkala berzikir, tengah-tengah berzikir terus buang angin. Ya, sementara dia ingin nunggu di masjid sampai matahari terbit. Maka dia berwudu. Habis berwudu boleh bagi dia untuk apa? Sholat, sekalipun itu pada subuh, boleh. Kenapa? Karena itu termasuk sholat yang memiliki sebab. Ya, lidawatil asbab, sholat karena adanya sebab-sebab atau memiliki sebab. Ya, demikian juga habis asar misalkan. Ya, habis asar, kemudian kita batal karena buang angin atau hajat misalkan, lalu kita wudu. Habis wudu kita boleh melaksanakan sholat. Jadi sholatnya adalah sholat karena wudu. Ini berdasarkan hadis, diantaranya adalah hadis Abu Hurairah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, li Bilalin, kepada Bilal, inda salati subhi, pada saat salat subuh. Ya Bilal, wahai Bilal, akhbirni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Beritakan kepada aku dengan
amal yang paling engkau harapkan, yang telah engkau kerjakan di dalam Islam. Amal yang paling engkau harapkan itu apa? Kata Nabi SAW. Alasan kenapa kok Nabi SAW bertanya demikian kepada Abu Hurairah, kepada Bilal tentang amal yang paling dia harapkan di dalam Islam. Karena apa? Karena kata Nabi, fa inni sami'tu tufana alaika, karena aku telah mendengar suara seret sandalmu. Ya na'laika baina yadayya, di hadapanku fil jannati, di surga. Jadi aku mendengar suara seret langkah sandalmu di surga. Ya karena memang langkah sandal, langkah seretnya orang itu bisa ketenger, ya. Itu sudah menjadi gaya gitu ya. Gaya jalannya kita dengar seret, oh fulan nih. Ya. Yang satu menunjukkan gaya seseorang itu menjadi karakternya kan gitu ya. Dan itu bisa iso ditengeri lah gitu ya. Dan ini juga menunjukkan akan apa? Kedekatan Nabi SAW dengan Bilal sampai beliau faham nenger seret sandalnya, sampai nenger wah iki seret sandale Bilal iki kan begitu ya. Jadi sangat dekat Nabi SAW dengan Bilal radhiyallahu taala anhu. Ya seperti kita insya Allah semua faham dengan seret sandalnya istrinya masing-masing. Denger nggak? Apa silent lek mlaku? Gitu ya. Ya mas sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ya, sebagaimana kita misalkan ya bisa mengetahui sekalipun istri-istri kita pakai cadar semua, mereka ada di antara kerumunan orang-orang yang semua berzadar, nenger apa nih? Iya, gesturnya, deteknya, gak keliru kan gitu ya, sama sekali rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Kenapa? Karena sudah dekat, ya karena sudah dekat. Ya ngerti wis, jawaban jerone ngerti lah gitu ya. Nah, jadi ya, seperti itulah kedekatan Nabi SAW dengan Bilal radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kala Nabi SAW pun bersabda, ma'amiltu amalan arja indi, tidaklah aku beramal dengan amalan yang sangat kuharapkan, anni lam atatahhur, aku tidaklah bersuci, tuhuran fi sa'atin min lailin, dengan satu bersucian, yakni maksudnya tidaklah aku berwudu dengan satu wudu, fi sa'atin min lailin au nahar, pada satu waktu, di waktu malam maupun siang, illa sallaitu, melainkan aku salat, bidzalika tuhuri, dengan salat itu, makutibali an usolli, apa yang ditetapkan untukku untuk aku salat. Jadi setiap kali batal maka kemudian dia meniatkan, dia berwudu, habis wudu lalu salat dua rakaat ya, bahkan disebutkan 2 rakaat atau lebih berdasarkan perkataan daripada Bilal radhiyallahu taala anhu, illa sallaitu bidzalika tuhuri ma kutiba li an usolli, apa yang ditetapkan untukku untuk aku salat ya. Tapi kan niatnya karena itu salat karena wudu, jadi bukan salat sunnah mutlak ya. Kalau salat sunnah mutlak maka tidak boleh, tapi kalau niatnya adalah niat salat karena habis wudu maka itu diperbolehkan ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Kemudian juga ada dalil yang lain di samping dalil dari Bilal di sini. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, yaitu tentang keutamaan hadis tentang keutamaan wudu kemudian salat sunnah ya. Man tawaddoa fa asbaghal wudu'a, di antaranya ya, barang siapa yang dia berwudu kemudian dia sempurnakan wudunya, kemudian dia salat
fa shalla raka'ataini lam yuhdits atau lam yahdits fihima ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Barang siapa yang salat barang siapa yang wudu kemudian dia sempurnakan wudunya kemudian dia salat dua rakaat dan khusyuk dia di dalam salat 2 rakaatnya itu ya tidak berbicara ya dengan dirinya sendiri di dalam salatnya itu maka diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Jadi itu keutamaan yang besar bagi orang yang melaksanakan salat sunnah setelah wudu. Ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Nah. Itu hadis Utsman ya. Tadi itu hadis Utsman riwayat Bukhari Muslim tentang sifat wudu Nabi SAW. Dia berkata kalau Rasulullah SAW bersabda di antaranya man tawaddoa mithla wudu'i hadza, siapa yang wudu seperti wuduku ini, thumma qama kemudian dia berdiri fa shalla raka'atain lalu dia salat 2 rakaat lam yuhaddits fihi ma nafsahu, pada 2 rakaat itu dia tidak berbicara pada dirinya sendiri, ufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Ini di antara keutamaan lain. Ya, di antara keutamaan lain daripada salat setelah wudu di samping hadis Abu Hurairah tentang Bilal tadi itu ya. Ya masyaallah rahmani wa rahmakumullahu taala. Kemudian juga yang lainnya hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, dia berkata aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagusi wudunya, thumma shalla raka'atain, lalu kemudian dia salat 2 rakaat, yuqbilu alaihima biqalbi wa wajih, pada 2 rakaat itu dihadapkan wajah dan hati dan wajahnya, maka wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Ini kan keutamaan yang sangat luar biasa. Wudu kemudian sholat sunnah wudu kemudian dia sholat 2 rakaat, maka wajib baginya surga dalam hadis ini. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim dan An-Nasa'i rahimahumallahu taala ya. Itu di antara keutamaan tentang salat sunnah setelah wudu ya, salat sunnah setelah wudu. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Dan kembali kita ingatkan bahwasannya salat ini dilakukan kapan saja ya, kapan saja dilakukan. Boleh. Karena dia memiliki sebab. Jadi sebabnya adalah sebab karena wudu. Habis wudu kapan saja, habis subuh, habis asar misalkan, tidak ada masalah. Kemudian langsung sholat. Ya, jamaah sekalian, rahimani wa rahmakumullahu taala. Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan kira-kira? Berikutnya kita masuk dalam sholat yang berikutnya soalnya. Ada pertanyaan kira-kira? Nggih. Iya, kapan saja. Ini kapan saja boleh. Gitu ya, wudu langsung kemudian sholat. Itu kapan saja, tidak ada masalah, boleh. Karena sebabnya adalah sebab wudu. Ya, sama dengan nanti sholat tahiyatul masjid. Ya. Taib jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala.
Itu tentang sholat sunnah karena wudu. Kita lanjutkan yang berikutnya. Sudah? Tidak ada lagi pertanyaan? Cukup? Baik, kita lanjutkan sekarang. Berikutnya adalah sholatul istikharah. Kita bahas sekarang sholat al-istikharah. Sholat istikharah. Istikharah itu maknanya adalah meminta kebaikan. Meminta kebaikan. Berkata mu'allif, yustahabbu, disunnahkan likulli man hamma bi amrin, bagi setiap orang yang dia meniatkan atau menginginkan satu perkara, an yastakhirallaha ta'ala fihi, untuk meminta pilihan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala padanya. Ingat, bukan hanya untuk mau nikah saja. Itu ya. Banyak di antara kita pahamnya lek kate rabi tok baru istikharah. Ndak. Ini untuk satu perkara apapun. Idza hamma bi amrin, ya. Man hamma bi amrin, siapa yang pengin hendak menginginkan satu perkara. Ya, maka dia beristikharah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, tidaklah beliau menetapkan satu hadis, beliau masukkan dalam kitab jami' sahihnya, melainkan beliau sholat istikharah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata. Beliau ngajari kami istikharah fil umuri kulliha, dalam segala perkara semuanya. Mau nikah, mau kerja, mau safar, mau bangun rumah, misalkan begitu ya. Mau memondokkan anak, mau apa saja pokoknya istikharah. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Namun yang harus kita perhatikan, istikharah itu setelah menetapkan. Bukan belum menetapkan lalu istikharah. Contoh misalkan ya anak kita mau kita pondokkan nih. Pondokkan ke sana kemana, karena sudah banyak pondok pesantren gitu ya, kita bingung. Jangan istikharah saat bingung, keliru. Mondok sing dia, sing kono bingung, istikharah si air. Lalu terus lapo mari istikharah, ngenteni wangsit. Salah. Gitu ya. Semua dilihat, diperhatikan, dipelajari, lalu ditetapkan. Aku tak pilih ini, pondok ini. Setelah milih pondok ini, kemudian istikharah, maju wis. Ngono carane. Ya ojo bingung. Ya. Nah, itu apa contoh ya. Contoh misalkan seorang ikhwan ditawari akhwat fulana. Ya. Moro ambek ambek panitia dikek biodata 5, plek milih misalkan gitu ya. Ojo bingung kan gitu ya. Wah tak istikharah ka dhisik. Ndak iso, keliru. Milih salah satu lalu istikharah. Itu cara yang benar. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Perhatikan. Ya, yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha kama yu'allimuna surata minal Qur'an. Sebagaimana Nabi mengajari kami satu surat dari Al-Qur'an. Yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, jika salah seorang di antara kalian niat menginginkan satu perkara, falyarka raka'ataini, maka silahkan dia salat 2 rakaat min ghairil faridah, yang bukan salat fardu. Berarti salat sunnah. Salat sunnah yang mana saja? Yang mana saja.
min ghairil fardhah, bukan sholat fardu. Bisa sholatnya qobliyah, bisa ba'diyah, bisa tahiyatul masjid, bisa sunnah wudu, bebas. Pokoknya bukan sholat fardu. Ya, hanya sholat sunnah. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi misalkan sudah pengen lalu kita menetapkan tak istikharah sih, lalu wudu, kemudian sholat istikharah. Istikharahnya ya wis masuk di dalamnya wudu, atau masuk masjid, atau digabung dengan sholat duha, atau digabung dengan sholat malam. Pokoknya min ghairil fardhah, selain sholat fardu. Pokoknya itu bukan sholat fardu. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Tsumma liyaqul, kemudian hendaknya dia membaca Allahumma ya Allah, inni astakhiruka bi'ilmik, sungguhnya aku beristikharah minta pilihan terbaik dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratik, dan aku memohon takdir, ketetapan yang baik dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon kepadamu bagian dari karuniamu yang besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, karena sungguhnya engkaulah yang maha kuasa, aku tak kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkaulah yang maha mengetahui, aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lam anna hadzal amra, jika engkau tahu bahwasanya perkara ini, berarti sudah apa? Mele. Dia sudah menetapkan perkara itu, bukan dalam keadaan masih bingung. Wa yusamma hajatah, lalu dia sebutkan hajatnya. Khairun li fi dini wa ma'asi, lebih baik bagiku dan agamaku dan penghidupanku, wa aqibati amri, dan hasil akhir dari urusanku, ajilihi wa ajilihi, yang segera maupun yang tertunda, faqdirhu li wa yassirhu li, takdirkan dia untukku, mudahkan dia bagiku, tsumma barik li fihi, lalu berkailah untukku padanya. Ya, jadi bingung enggak ini? Enggak, sudah menetapkan. Ini salah paham, banyak yang salah paham dalam hal ini. Ya, ada akhwat dilamar ditolak, gara-gara apa? Napa? Istikharah. Kata jawab dhisik, tak ngenteni istikharah dhisik ngono ya. Marone ngenteni ngipi bae ya kan itu ya. Ya, ngipi kok welek, ngipi gak iso, ngipi ngono. Ya, akhirnya dia banyak menolak gara-gara salah carane istikharah begitu ya, gara-gara salah istikharah. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala, keliru istikharah begitu ya. Jadi dia menolak atau menerima nunggu istikharah, keliru. Sing bener ya apa? Trimon marang ngono lho carane, cek nang cek nang nikah, cek nang budal gitu maksudnya ya. Jadi itu salah cara begitu ya, salah cara. Ya mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kemudian wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajili wa ajili, dan jika engkau tahu ya Allah bahwasanya perkara ini buruk bagiku, bagi agamaku, bagi penghidupanku dan akhir urusanku yang segera maupun yang tertunda, fasrifhu anni wasrifni anhu, palingkan dia dariku dan palingkan aku darinya. Waqdur lil khaira haitsu kan, dan takdirkan untukku segala kebaikan di mana saja kebaikan itu adanya. Tsumardini bihi, lalu buatlah aku ridho dengannya. Nah ya, ini cara yang benar seperti itu. Jangan sampai salah cara ya, salah carane salah ya iku mang akhirnya ya. Kelamaan akhirnya ya. Makanya kan sebelum istikharah apa yang kita lakukan? Iya,
musyawarah. Ya, jadi musyawarah. Nah, dalam musyawarah itu ada pembahasan, ada penelitian, misalkan begitu ya. Lalu ada diskusi, bertanya ke sana kemari, cocok. Terus istikharah. Itu caranya. Istikharah itu datang setelah musyawarah, ya. Makanya disebutkan oleh Syekh Abu Malik Sayyid Kamal, beliau memberikan penjelasan. Wa huna tanbiyatun yajdarul iltifatu ilaiha. Ada beberapa peringatan yang layak untuk ditoleh, diperhatikan. Yang pertama, al-istikharatu innama tushra'u indal hammi bi amrin mubah. Istikharah itu disyariatkan pada saat menginginkan satu perkara yang mubah. Satu perkara yang mubah. Itu disyariatkan istikharah. Fala tusyra' fil mustahabbat. Maka tidak disyariatkan istikharah dalam perkara yang sunnah. Engkau bengi aku qiyamul lail apa enggak yo? Menesuk besok aku puasa enggak yo? Puasa Senin Kamis enggak yo? Nah, gitu ya. Ini tidak berlaku istikharah gitu ya. Tidak berlaku itu tidak perlu istikharah lah itu kan gitu. Ya, tidak perlu istikharah. Kenapa? Karena itu sudah pasti kebaikannya. Itu sudah pasti kebaikannya. Suatu yang pasti kebaikannya tidak perlu istikharah. Ini dan mas sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Jadi fala tusra fil mustahabbat illa fit takhiri bainahuma, kecuali dalam rangka untuk memilih di antara keduanya. Contoh misalkan memilih di antara keduanya, tetangga sebelah rumah membutuhkan bantuan, tapi aku pengen umroh. Itu ya, tetangga sebelah rumah membutuhkan bantuan, tapi aku pengen umroh. Mana nih dahulukan, tetangga atau budal nih? Nah ini perlu istikharah. Nah itu tidak apa-apa kalau itu istikharah. Dan mas sekalian rahimani rahimakumullah. Kenapa? Dua-duanya adalah kebaikan. Ya, dua-duanya adalah kebaikan. Taib. Ya, apalagi dalam perkara wajib. Perkara wajib tidak perlu istikharah ya, perkara wajib. Untuk meninggalkan yang haram perlu istikharah? Tidak perlu. Tidak perlu. Itu sudah pasti harus ditinggal. Yang wajib pasti harus dikerjakan. Tidak perlu istikharah. Ya. Yang kedua, yambaghi ay yaf'ala ba'dal istikharata ma yansyarihu lahu. Maka selayaknya dia melakukan setelah istikharah itu ya apa yang telah lapang baginya. Ya kan dia sudah milih. Namanya milih itu sudah lapang. Milih dengan segala proses yang dikerjakan, sudah milih menetapkan berangkat, sebelum berangkat istikharah, kemudian berangkat sudah. Pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala yanbaghi an ya'tamida ala insyirahin kana lahu fihi hawan qabla al-istikharah. Bal yanbaghi lil mustakhir tarka ikhtiyarihi ra'san wa illa fala yakunu mustakhiran lillah bal yakunu mustakhiran li hawahu. Wa qad yakunu ghaira sadiqin fi talabil khairah wa fi tabari minal ilmi wal qudrah wa isbatihi lillahi ta'ala. Fa idza sadaqa fi dzalika tabarra minal hauli wal quwwah wa min ikhtiyarihi li nafsihi. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Yang menjadi titik pembahasan daripada mu'alif tadi itu, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, sesuatu yang hati kita itu sudah cenderung kepadanya. Sudah apa? Cenderung kepadanya. Maka pada dasarnya itu apa jenenge? Enggak perlu istikharah kan begitu ya. Karena hatinya sudah cenderung. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Hatinya sudah cenderung ke sana. Ya, sudah cenderung kepada satu perkara itu. Yang kadang-kadang tatkala seseorang itu melakukan istikharah, dia tidak mengikuti istikharahnya tapi mengikuti
hawa nafsunya. Ya, dia mengikuti hawa nafsunya. Ya, mas kalau rahmani wa rahmakumullahu taala. Makanya harus benar-benar jujur tatkala seseorang itu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pilihan ini. Harus jujur kepada Allah, memohon kepada Allah dengan sebenar-benarnya, ya, agar diberikan pilihan yang terbaik, ya. Kemudian yang ketiga, laisa min syartil istikharati an yara sahibu ru'yan fi manamihi. Ya, ini bukan termasuk syarat seseorang itu setelah istikharah dia bermimpi dalam tidurnya. Ini tidak syarat, ya, tidak golek apa? Golek wangsit, golek mimpi. Engko aku mari salat istikharah lak turu, engko lak diimpeni ya. Nah gak ngono. Ya, ndak begitu juga. Kama ya'taqidu katsirun minal awam. Sebagaimana diyakini oleh banyak di antara orang-orang awam. Wa inna ma takunu bima yansharihu lahu sadr, tapi itu ada dengan apa? Sesuatu yang lapang di dalam dadanya. Ya, lapang di dalam dadanya. Jadi kita sudah menetapkan lalu kita milih. Kadang pilihan kita itu masih apa? Ya masih sebelum sholat istikharah itu masih ngambang. Tapi sudah ada poin-poin yang menjadi pilihan kita, sudah ada. Lalu kita istikharah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah memberikan kelapangan dan kemudahan sebagaimana isi doa yang kita panjatkan. Ya, kalau engkau ya Allah tahu perkara ini baik untukku, untuk agamaku, penghidupanku dan akhir kehidupanku segera maupun tertunda, fakturhu li wa yassirli ilai, ya. Ya. Takdirkan untuk saya dan mudahkan aku untuk kepadanya. Ya, jadi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu nunggu apa? Ngipi, ya. Nah. Dan yang berikutnya, istikharah itu adalah doa. Namanya doa, maka boleh diulang-ulang. Jadi salat istikharah berulang-ulang, tidak apa-apa. Ya, jadi salat istikharah berulang-ulang. Ya, jadi misalkan seseorang sudah menetapkan nih, ya sudah menerima atau diterima lamarannya. Wis contohnya lamaran tok contohnya sekali rapi tok gampangane ngene. Ya, misalkan begitu ya. Maka sampai hari H tiap hari mengulang-ulang istikharah boleh, enggak masalah, enggak apa-apa, karena itu adalah bagian dari doa. Ya Allah, wis tak terima ya Allah, misalkan gitu ya. Nah, kalau memang dia baik takdirkan, kalau enggak baik maka jauhkan. Terus sampai hari H. Ternyata sampai hari H juga. Ya, berarti semoga itu adalah pilihan Allah yang terbaik. Nah, gampangannya lah gitulah, ya. Jelas insyaallah ya. Baik. Ada pertanyaan sebelum masuk yang berikutnya? Nggih. Nggih. Walaupun dia itu punya dosa, gimana Ustaz? Kan dikatakan wajib dia surga. Nih. Nabi SAW bersabda yang tadi kita sebutkan, barang siapa yang dia berwudu, ya dia sempurnakan wudunya, lalu dia sholat 2 rakaat, ya, maka wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Dalam redaksi yang lainnya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni untuknya apa yang telah berlalu dari dosanya. Yang perlu kita perhatikan, ini adalah cabang. Nah, cabang itu ngikuti usul. Cabang ngikuti apa? Usul. Usulnya apa? Waduh, cukup wis salat sunah wudu tok wis. Mareng ngono salat 5 waktu nih enggak. Cukup wis. Katanya gitu ya.
mari maca mari hadis wae iki, mari wudu salat sunah 2 rakaat wajib swarga wis cukup ngono jarene. Itu cabang Mas. Nah, cabang itu ngikut pokok. Lek pokoke gak ono cabange ya ada. Itu sia-sia. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala ya. Itu sia-sia. Ya pun demikian ada syarat yang lain yaitu idza ujuduni bal kabair. Jika dia dosa-dosa besar dijauhi ya. Dosa-dosa besar dijauhi. Nah, dosa-dosa besar itu diantaranya di samping melakukan perkara-perkara dosa besar ya, maka ada lagi meninggalkan yang wajib, itu dosa besar ya. Jadi jangan dikatakan al-kabair ya, dosa besar. Orang fasik itu hanya orang yang melakukan kemaksiatan. Iya, itu memang orang fasik. Ada lagi orang fasik yang lain apa? Sing gak sholat, ya fasik. Itu orang jahat kan begitu nih, gak sholat. Ya. Ada sebagian orang salah paham, wonge wapi, masya Allah ya, ngomong kepada orang enak, pergaulan dengan tetangga baik, bagus, suka membantu, misalkan begitu ya. Wis terkenal ini orang api, tapi gak sholat. Maka pada dasarnya dia adalah sejahat-jahatnya manusia. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bukan di sisi manusia. Mungkin manusia banyak memujinya, tapi Allah membencinya orang seperti itu. Kenapa? Perintahnya tidak dikerjakan. Sholat 5 waktu dia tinggalkan. Itu dosa besar, lebih besar daripada dosa-dosa besar ya. Seperti membunuh, mencuri dan sebagainya. Dia meninggalkan sholat. Jelas ya? Nah. Yang lain wonten? Pembahasannya beda soal maring ini. Didik ngene wae. Didik. Ini kalau mboten ningali sih ana. Tidak ada, kita lanjut ya kalau tidak ada ya. Yang berikutnya, mu'alif di sini si Abdul Adzim Badawi rahimahullahu taala membahas pembahasan yang berikutnya yaitu sholatul kusuf, sholat gerhana. Ya, sholat gerhana. Yaitu idza khusifatil qamar au kusifatis syamsu. Jika gerhana rembulan atau gerhana matahari, maka disunnahkan an yunada untuk menyeru atau diserukan as-salatu jami'ah, salat berjamaah, as-salatu jami'ah. Ya, diserukan, dipanggil kaum muslimin untuk menegakkan salat berjamaah. Salat kusuf. Ya. Bahasanya adalah salat kusuf. Dalilnya apa? Hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, lamma kusifati syamsu, tatkala terjadi gerhana matahari ala ahdi Rasulillah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nudiya, diseru, inna salata jami'ah, sesungguhnya salat itu dikumpulkan. Ada salat ya, salat berjamaah. Dan hukumnya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, jadi hukum daripada salat kusuf ini, maka jumhur ulama itu berpendapat bahwasanya salat gerhana matahari, ya salat gerhana matahari atau rembulan itu adalah sunnah muakkadah, termasuk sunnah muakkad ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun Abu Uwanah itu menyatakan hukumnya wajib. Kalau jumhur menyatakan hukumnya sunnah muakkadah. Kalau Abu Uwanah mengatakan hukumnya wajib.
Dan itu juga satu riwayat dari Abu Hanifah. Ya, satu riwayat dari Abu Hanifah. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala. Ya. Itu tentang sholat gerhana, lebih khusus lagi sholat gerhana matahari. Jadi ada yang menyatakan sunnah muakkadah, ada yang menyatakan wajib. Sementara hukum sholat sunnah gerhana rembulan, ya, maka di sana ada juga perbedaan para ulama. Yang pertama, hukum sholat gerhana rembulan itu sunnah muakkadah, disolati berjamaah seperti sholat gerhana matahari. Ini mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Dawud, Ibnu Hazm, juga Atha, Al-Hasan, An-Nakhai, Ishaq bin Rahawai, dan satu riwayat dari Ibnu Abbas. Berdasarkan beberapa hadis. Yang pertama hadis Al-Mughirah. Nabi SAW bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, la yang kasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Keduanya tidak gerhana karena kematian seseorang, tidak juga karena hidupnya seseorang. Fa idza ra'aitumuhu ma fad'ullaha wa sallu hatta yanjaliya. Jika kalian melihat keduanya, melihat ya. Kalau tidak melihat ya berarti tidak. Ya, jika kalian melihat keduanya, ya maka berdoalah kepada Allah, salatlah hingga matahari atau hingga rembulan tersebut itu muncul, ya. Juga hadis misal hadis Aisyah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan juga Abi Bakrah. Kemudian juga ada riwayat, ya, riwayat Ibnu Hibban, yaitu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla li kusufil qamar. Nabi salat karena gerhana rembulan. Itu hadis riwayat Ibnu Hibban, ya, juga dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Lalu ada riwayat dari Ibnu Abbas, annahu shalla bi ahlil Basrah fi khusufil qamari rak'atain. Ibnu Abbas salat gerhana rembulan 2 rakaat. Wa qala, lalu beliau berkata, innama shallaitu li anni ra'aitu Rasulullah yusalli. Aku salat karena aku melihat Rasulullah SAW salat gerhana rembulan. Sekalipun sanad hadis ini dhaif, dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya, ya. Termasuk dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam musnadnya, musnad Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, namun sanadnya dhaif, ya. Kemudian pendapat yang kedua tentang sholat gerhana rembulan. Sholat gerhana rembulan itu tidak dilakukan secara berjamaah. Kalau pendapat yang pertama tidak apa? Sunnah dilakukan secara berjamaah. Pendapat yang kedua, tidak disolati secara berjamaah. Ia adalah sholat sunnah seperti sholat-sholat sunnah yang lain. Ya, min ghairi ziyadatin fir ruku', tanpa ada tambahan ruku'. Ya, kalau gerhana matahari ada 2 kali ruku'. Gitu ya. Kalau gerhana rembulan, menurut pendapat ini, kalau pendapat yang pertama tadi berjamaah seperti tadi, seperti gerhana matahari. Kalau pendapat yang kedua ini, yaitu apa? Tanpa ada ruku'. Dan ini adalah madhabnya Abu Hanifah dan Malik. Ya, madhabnya Abu Hanifah dan Malik, ya. Rahimahumallahu ta'ala, ya. Juga di samping tidak pernah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mensolati gerhana rembulan ini secara berjamaah. Tidak ada riwayat Nabi melakukannya secara berjamaah. Tadi ada riwayat tapi dhaif gitu ya, menyebutkan aku melihat Nabi sholat gerhana rembulan. Tidak disebutkan beliau sholatnya jamaah atau enggak. Paham ya? Yang dimaksud ya ini biar tahu saja hujahnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Padahal gerhana rembulan itu lebih banyak daripada gerhana matahari, ya. Gerhana rembulan lebih banyak daripada gerhana matahari. Dan yang rajih, ya, adalah pendapat yang pertama, yaitu
sholat gerhana rembulan itu sunnah muakkadah dilakukan secara berjamaah. Karena hadis Nabi SAW tidak membedakan. Inna syamsa wal qamara apa? Ayatun min ayatillah. Fa idza ra'aitumuhuma, ya, matahari dan rembulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jika kalian melihat keduanya, maka apa? Fad'ullaha wa shallu hatta yanjaliya. Berdoalah kalian kepada Allah, salatlah kalian hingga tersingkap, hingga muncul. Jadi tidak dibedakan antara salat gerhana matahari dengan gerhana rembulan. Disuruh untuk melakukannya. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Ya. Kemudian yang juga kita perlu diperhatikan waktunya. Atau kita kembali kepada kitab Al-Wajiz, ya. Mu'alif berkata, فَإِذَا جَتَمَعَ النَّاسُ فِي الْمَسْجِدِ صَلَّ بِهِمْ الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ عَلَى نَحْوِ مَا جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ. Jadi tatkala itu dilakukan salat berjamaah, salat gerhana ini di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, maka imam mengimami 2 rakaat dengan cara yang disebutkan dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia berkata, "Khusifati syamsu, matahari gerhana fi hayatin Nabi, dalam kehidupan Nabi SAW. Fa kharaja ilal masjid, lalu beliau keluar menuju masjid. Fasaffan nas wara'ahu fakabbar, manusia pun berbaris di belakang beliau, kemudian beliau bertakbir. Tara'a Rasulullah SAW qira'atan tawilah, ya, atau kemudian Nabi SAW membaca bacaan yang panjang. Tsumma kabbar, lalu beliau bertakbir. Faraka'a ruku'an tawilan, lalu beliau rukuk yang panjang. Lalu beliau membaca Sami Allahu liman hamidah. Kemudian beliau berdiri dan tidak sujud. Lalu membaca qira'atan tawilah, lalu membaca bacaan yang panjang lagi. Jadi ada dua ruku. Jadi ada 1 rakaat, 2 Al-Fatihah, 2 bacaan, dan juga 2 ruku. Itu 1 rakaatnya, ya. Kemudian jamaah sore mani rahmakumullahu taala, beliau membaca bacaan panjang dan lebih pendek daripada bacaan yang pertama. Tsumma kabbara wa raka'a ruku'an tawilan, lalu beliau takbir ruku' yang panjang. Wa adna minar ruku'il awal, dan itu lebih pendek daripada rukuknya yang pertama. Lalu beliau membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, tsumma sajad, lalu beliau sujud. Nah, itu 1 rakaat, ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Maka dalam 2 rakaat itu ada 4 ruku'an dan ada 4 sujudan. Ya. Jadi 1 rakaat itu 2 rukuk dan 2 sujud. 2 rakaat berarti 4 rukuk dan 4 sujud. Nah, itu tata cara apa? Salat gerhana. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Lalu waktunya kapan? Waktu salat gerhana adalah sejak munculnya gerhana sampai hilangnya. Kalau muncul salat, gak muncul gak salat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat keduanya, fad'ullaha wa shallu hatta yanjali, berdoalah kalian kepada Allah, salatlah hingga muncul, ya. Maka faja'ala al-injila ghayatan lis-shalah, menjadikan munculnya matahari dan rembulan tadi itu sebagai puncak bagi salat, ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Lalu waktu hilangnya kapan? Ya. Waktu hilangnya kapan? Artinya sudah enggak berlaku lagi salat gerhana. Kapan? Ya saat sudah muncul sempurna. Gitu ya. Sudah muncul sempurna, wis gak perlu salat gerhana, gitu ya. Wis mari geronoe kait
Ketero misalkan gitu. Ya enggak ada sholat gerhana. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala ya. Nah. Jadi muncul semuanya ya. Baik. Yang berikutnya yang perlu kita bahas juga, apa yang disunahkan bagi orang yang melihat gerhana? Satu, memperbanyak zikir, menyebut asma Allah, memperbanyak istighfar, bertakbir, dan bersedekah. Ini disunahkan, jadi bukan hanya sholat gerhananya saja ya, tapi banyak berzikir, banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bertakbir, kemudian bersedekah. Atau juga memerdekakan budak zaman kalau ada perbudakan. Ya, tidak ada ya, ono. Ya. Kemudian keluar untuk sholat berjamaah di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian berikutnya adalah wanita pun demikian boleh ya, dianjurkan juga mereka untuk ikut sholat gerhana. Ya. Kalau ternyata sholat wanita di masjid itu mendatangkan fitnah misalkan, maka sholat sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Jadi wis berangkat misalnya, tiba-tiba ganok ngene gitu ya. Nah, enggak ngene, ternyata takmir masjid tidak menyiapkan tempat untuk perempuan yang boleh pulang ke rumah sholat sendirian, tidak ada masalah. Sama sekali rahmani rahmakumullahu ta'ala. Kemudian juga panggilan sholatnya adalah as-salatu jami'ah, tanpa adzan, tanpa qomat, tidak perlu dikomati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lah pokok qomat salat gerhana, gak ono gitu ya. Jamaah rahmani wa rahimakumullahu taala. Jadi qomat itu hanya untuk salat fardu. Kalau salat sunnah maka tidak ada adzan dan juga tidak ada qomat ya. Jamaah rahmani wa rahimakumullahu taala. Yang berikutnya adalah al-khutbatu ba'da shalah. Khutbah setelah salat. Jadi disunnahkan bagi imam jika salam dari salat untuk berkhutbah kepada manusia, mengkhutbahi manusia, menasihati mereka dan mengingatkan mereka, lalu mendorong mereka untuk beramal soleh. Seperti hadis Ibunda Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW salat pada saat gerhana matahari, ya. Lalu Ibunda Aisyah menyebutkan akan sifat tata cara sholat tadi itu. Lalu Nabi berkhutbah kepada manusia. Ya, kemudian beliau bersabda fi kusufi syamsi wal qamar innahuma ayatani min ayatillah. Ya, bahwasanya gerhana matahari dan rembulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak gerhana la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Tidak gerhana karena kematian atau kehidupan seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah. Kalau kalian melihat keduanya maka bersegeralah kalian menuju salat ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Dan Nabi memberikan anjuran melalui mimbar khutbah tersebut agar manusia banyak berzikir, mengingat Allah, bertakbir, memerdekakan budak dan bersedekah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Nah. Baik. Dan ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, yaitu dengan adanya khutbah. Tapi itu sunnah, bukan wajib. Ya, bukan termasuk bagian dari rukun salat gerhana. Ya, makanya kan salat dulu baru khutbah, ya. Beda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat khutbah dulu baru Jumatan, karena khutbah adalah bagian dari syarat ya sahnya Jumatan. Jamaahnya ya syarat sahnya Jumatan. Pendirian dan pelaksanaannya, begitu ya. Ya kalau misalkan ada orang datang terlambat oleh sholat itu, sah Jumatannya? Enggak ngurungno khutbah?
Sah Jumatannya? Sah enggak? Ya sah, gitu ya. Ya sah, tapi dia meninggalkan sesuatu yang wajib pada dasarnya, ya, untuk mendengarkan apa khutbah, tapi sah Jumatannya. Ya, tapi kalau kemudian satu masjid daerah-daerah imamnya mboten dugi, langsung sholat mawon nggih. Ya gak sah Jumatannya, gitu ya. Gak sah Jumatannya. Ya, maka dadi sholat dorae ngono ya. Dijawab mboten sah Pak, duran ae lek ngono ya gitu ya. Jadi itu tidak boleh ya. Jadi kalau Jumatan itu syarat sahnya jamaahnya gitu ya. Kalau personal enggak. Bukan personal tapi jamaah itu menjadi sah kalau dengan adanya khutbah. Tapi berbeda dengan sholat, misalkan sholat Id, termasuk sholat apa? Gerhana, khutbah itu bukan termasuk syarat. Ya, sampean mari sholat langsung pelencing ya oleh enggak apa-apa, enggak masalah belas wis. Ya. Taib jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Naam. Jamin nih. Ada pertanyaan kira-kira tentang masalah ini? Nih. Bismillah. Riwayat Imam Syafi'i dan riwayat lain itu sebaiknya kita mengikuti yang riwayat yang mana, Ustaz? Jenengan cukup tanya kepada ustadznya. Ya, tadi sudah disebutkan di sini yang rojih yang mana, itu saja. Itu bukan apa, bukan penggaweannya awak dewe, yang kita ngikuti yang mana. Tinggal tanya saja kepada gurunya. Gampang jenengan. Paham maksudnya? Hah? Loh, bukan bebas terserah, jenengan itu bukan berhak milih, dipilih no. Paham ya? Murid seperti kita ini tidak punya hak untuk milih. Punya modal apa untuk milih? Ayo coba. Punya modal apa untuk milih coba? Ayo. Google. Gak punya modal, ya. Murid itu ngikuti apa namanya mazhabnya gurunya. Yang jelas gurunya membacakan, kemudian menyampaikan dalil, kemudian dia mengatakan warrajih ini. Seperti tadi Abu Malik mengatakan setelah pendapat, lalu beliau mengatakan al-arjah yang rajih, begitu. Nah, itu kapasitas kita sebagai murid ya ngikut guru. Ojo aku bingung, aku milih sing ndi? Sapa sampean milih? Ya, kita tidak punya kapasitas untuk milih. Ya. Cukup bertanya kepada ahlul ilm yang kita mengenalnya, yang kita mengakui kapasitas ilmunya, yang kita jadikan dia sebagai guru, tanya ya, kepada beliau, ya, kepada mereka ya tentang satu permasalahan, lalu amalkan. Ya, bukan karena ta'assub kepada orangnya enggak, tapi karena ilmunya. Adapun kita enggak punya kapasitas untuk milih pendapat. Hadis apal piro, kaul ulama apal piro, usul fikih apal sampai tutuk endi, karena wis gak punya modal blas gitu, gak usah milih, cukup tanya. Ini cukup tanya. Cukup kaidah kita selaku murid itu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Selesai, gampang. Tanya kepada ahli ilmu jika kalian tidak tahu. Selesai. Gak usah melok. Melok apa? Bingung ya. Selagi punya guru gampang. Gitu ya, punya guru gampang. Kita dekat dengan seorang guru, misalkan sudah karek telepon atau berziarah ke rumahnya, lalu tanya tentang permasalahan, selesai, pulang amalkan, begitu saja. Paham ya? Sebentar. Tadi kalau saya sebutkan, misalkan ya, saya sengaja menyebutkan pendapat itu agar kita tahu gitu loh, kita wawasan kita terbuka, bukan untuk kemudian kita bingung, enggak.
Ya, selalu diarahkan mana yang rajih. Nah, nggih, pantun. Kalau sholat gerhana tadi kan biasanya ada diumumkan gitu ya. Terus tiba-tiba tadi kalau tidak melihat tetap sholat gerhana atau gimana ya? Tiba-tiba mendung kayak gitu ya? Mendung. Ya, Lah gerhana enggak saat itu? secara sudah diumumkan ada gerhana jam Lah ya segini. enggak terlihat enggak? Karena ada mendung enggak? Lah ya enggak berarti. Kan syaratnya idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat keduanya. Kan enggak melihat. Iya, iya. Jari ini siapa? Jari ini perhitungan. Tapi lo enggak lihat nih Iya. kan gitu ya. Jadi enggak ada sebab gitu, enggak ada alasan untuk sholat gitu ya. Wah nih Ustaz di Jakarta saniki. Jakarta ya kok ono sing sholat wong kene enggak. Jelas ya. Iya. Atau ndek Bangil Ustaz wis padha salat kabeh. Oh ndek kene mendung kok gitu ya. Sing delok salat sing gak delok ndak salat. Gitu aja ya. Gampang, jangan memaksakan diri, takalluf namanya. Namanya takalluf ya. Yang kadang pernah satu pengalaman ya kita ndek jadwal jam 2 atau jam 1. Ternyata baru muncul jam 4 ba'da asar. Ya, saya pun di Pandaan itu teman-teman sudah ngumpul semua jam 1. Delok srengenge, pancet nanti karena gerhana. Ya, karena gerhana, dinteni. Yo padha di masjid ibu-ibu di belakang bapak sampai asar, habis asar pancet dilungkas lulu mulai gerhana. Jadi jadwalnya jam 1 ternyata jam sekitar pada asaran baru terjadi gerhana gitu. Jadi perhitungan ya kadang-kadang yang meleset beberapa menit atau beberapa jam seperti itu pengalaman kita dulu seperti itu. Nah. Yang jadi masalah itu kan hisapnya itu menentukan jam sekian, yus langsung sholat aja gak ndelok srengenge. Wis gerono apa durung? Ini kan masalahnya. Padahal durung gerono wis sholat gerono. Engko pas gerono dhewe wis mari sholat. Ini kejadian itu ya pas waktu itu ya, Itu pas hari Jumat nggak salah. Jadi habis Jumatan di masjid-masjid yang pakai itu mereka sudah langsung sholat gerhana. Padahal belum gerhana. Wong gerhana mari asar kok. Ternyata kenyataannya habis asar. Dan nanti kalau kita sebutkan sifat sholat gerhana 1 rakaat ada berapa ruku? 2 ruku. Ada riwayat yang lain 1 rakaat itu 3 rukuan. Ada riwayat yang lain. Ini riwayat dikeluarkan oleh, perhatikan. Ya, akhrajahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada riwayat yang lain. Ada riwayat yang lain dalam setiap rakaat 4 kali rukuan. Kalau yang 4 kali rukuan ini juga riwayat Muslim dan juga Abu Dawud rahimahumullahu taala. Dan berkata Ibnul Qayyim walakin kibarul a'imma la yusahhihuna dzalik. Tapi para ulama, para imam besar tidak mensahihkan 2 riwayat itu sekalipun tadi diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan sebagainya. Kal Imam Ahmad seperti Imam Ahmad, wal Bukhari dan Imam Al Bukhari, wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa yarawnahu ghalat dan mereka berpandangan riwayat itu ghalat sekalipun sanadnya sahih. Paham di sini ya? Makanya kan nggak cukup ya, kembali lagi ke para
ke para ulama. Kembali lagi kepada kaulnya para ulama. Karena mereka yang lebih paham begitu. Kalau kita kan, waduh, ono riwayat loro, riwayat telu, riwayat papat bingung aku. Nggak perlu ngene. Cukup tanya, selesai urusan. Ya, selesai urusan, ya. Jangan memperberat dan mempersulit diri. Jarno para ulama sing susah. Ya, kalau kita para murid tinggal tanya, selesai. Ya, selesai. Ya, jadi obatnya kebodohan itu tanya, ya, itu. Ya seperti terjadi di zaman Nabi SAW, ada orang yang terluka kepalanya, lalu dia mimpi basah junub, lalu minta fatwa, bertanya, apakah saya boleh tayamum? Dijawab sama pemimpinnya, enggak boleh, harus mandi. Akhirnya dia mandi mati. Ya, mati. Dingin ya, kepalanya luka, karena luka kemudian dia mandi kesiram air dingin, mati. Mungkin retak atau gimana ya, kepala luka baru kena air dingin, krek, mati gitu ya. Maka itu disampaikan kepada Nabi marah gitu ya. Jadi Nabi kemudian berkata, obatnya bodoh itu nanya gitu. Ya begitu. Jadi kalau kita nih, kita menganggaplah diri kita semua ini, ya kadang ngomong pinter sing di kan gitu ya awak dewe. Kapasitasnya kita semua, saya, antum semuanya, itu kapasitasnya hanya bertanya. Kalau kita misalkan ditanya, menjawab satu pertanyaan, sebenarnya hanya menukil kaulnya para ulama, bukan dari diri kita sendiri. Enggak, itu hanya sekedar menukil saja. Ya, menukil pernyataan-pernyataan daripada mereka. Kita belajar sing wis mateng. Ya, sing wis mateng, wis dimasak, selesai gitu ya. Kapasitas kita ojo belajar sing mentah, tambah bingung sampean. Ya. Saya pernah di di Mekah saat itu mau beli sebuah kitab sama beliau Ustadz Abu Hamzah. Saya diingatkan, kon lek tuku kitab, ojo tuku sing mentah ini. Tuku sing mateng. Sing mateng itu apa? Yang sudah jelas sarahnya penjelasannya. Kenapa? Karena tahu kapasitas kita sendiri gitu ya. Karena kitab yang mentah malah napa jenenge? Bingung dewe, ya, malah bingung dewe gitu ya. Saat itu saya mau beli kitab apa ya? An-Nasai atau apa gitu ya. Dilarang sama beliau. Ya ojo. Ya, beli kitab yang wis napa? Mateng ya, wis mateng. Karek mangan lho maksudnya. Kak kadek masak ya. Itu kita gitu ya. Itu orang seperti kita gitu ya. Jadi enggak ngene mang milih sing dia kuwi. Begitu ya. Paham insyaallah ya. Ya apalagi kita sudah punya guru, kita ada guru gitu ya. Gampang tinggal tanya. Dan tatkala tanya kepada guru, ojo sepisan. Dalam arti jangan sepisan itu apa? Karena guru-guru kita itu banyak urusan. WA sekali misalkan nggak dijawab. Bisa ulangi mana pertanyaannya, ojo muring-muring. Lah yo takone gak dijawab, sombong banget jangan. Lo malah suudzon ambek guru nih. Padahal sama sekali rahmakumullahu taala ya. Ya, repot ya. Banyak sekali yang yang ngomong kadang baru ingat satu pertanyaan itu setelah 5 bulan. Ya 5 bulan. 5 bulan kayak dijawab apaan? Ketumpuan gitu. Ya karena banyak urusan. Jadi kalau ya biar muncul lagi ya dikirim mana? Sing sabar gitu ya. Harus sabar ya. Sama gurunya harus sabar. Itu caranya. Untuk takon sepisan gak dijawab ku apa gak ilok wis.
takon mana atau direken. Bukan nggak direken, ketumpuan. Ya ketumpuan. Ya. Saya pernah jawab pertanyaan ini seorang ibu-ibu. Ya, ibu-ibu. Dan juga kebetulan sesama alumni di SMA. Dia WA, Ustaz tanya misalnya gini. Lama nggak tak jawab lali wis. Lali. Lalu suatu ketika dia tanya lagi, bukan pertanyaan yang lama, pertanyaan baru, tanya lagi. Kan dari scroll ada lo iki pertanyaan durung tak jawab. Ya. Akhirnya tak jawab dua-duanya. Ya, seperti itu. Nah, jadi harus ya demikian ya. Dan juga ada adab yang harus diperhatikan tatkala tanya, kalau tidak secara langsung melalui WA misalkan, ya tanya. Ditanya dari mana? Siapa? Ya jawab fulan. Ya, bin fulan. Dari mana? Disebutkan dari Montoroko. Nah, ngono jelas ya. Ojo dijawab hamba Allah Ustaz di bumi Allah. Aduh, ya Allah gitu. Atau pertanyaan enggak jelas, Ustaz saya salah seorang jamaah antum Ustaz. Wah, kerek gitu ya. Yang mana kan itu ya? Dan itu adalah hak. Jadi jangan menyembunyikan identitas saat bertanya, itu hak daripada yang ditanya. Ya hamba Allah di bumi Allah ya. Ya Allah, lah aku jawab ya apa terusan? Nabi datang kepada beliau Zainab. Ya, tanya tentang sesuatu dan dijawab, "Man Zainab?" Zainab yang mana? Ayu Zanabib. Zainab yang mana? Karena Zainab banyak. Zainab yang mana? Zainabu Abdillah. Zainabnya Abdullah bin Mas'ud. Oh, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Nah, begitu. Harus jelas. Kalau ditanya dijawab. Pernah saya tanya, "Dari mana ini?" Dari Ummu Fulan. Nah, Ummu Fulan harus gak jelas toh? Jelas enggak? Jelas. Dari Ummu Fulan. Oh, Ummu Fulan. Ummu Fulan di mana? Aduh Ustaz, jawabannya gitu. Aduh Ustaz kok banyak tanya, coba pertanyaan saja dijawab Ustaz gitu. Loh, itu hak saya kok. Gitu ya. Itu hak saya untuk mengetahui siapa yang bertanya, dari mana yang bertanya. Kenapa? Karena kadang-kadang pertanyaan oleh orang yang berbeda, jawabannya bisa berbeda. Ya, jawabannya bisa berbeda. Ya, oleh orang yang berbeda. Pertanyaan sama oleh orang yang berbeda. Kalau itu konsultasi loh ya, bisa jawabannya berbeda. Asal bukan hukum yang sudah jelas gitu ya. Lek hukum yang jelas sapa sing takon jawabannya sama ya. Tapi ini adalah konsultasi, satu permasalahan, satu apa dan seterusnya. Itu perlu. Itu diantar. Jadi harus dijaga ya, dijaga benar. Baik. Dan bacaan sholatnya jahar ya, bukan sir. Ya, bacaan sholatnya adalah jahar bukan sir ya. Lalu ada permasalahan juga. Bagaimana dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang lain? Apakah perlu ada sholat? Kan tadi itu dikatakan dalam hadis tadi. Matahari dan rembulan adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak gerhana karena kematian seorang atau hidupnya seseorang. Sekarang tanda-tanda yang lain. Lesus, gempa bumi. Nama mana? Semacam-macam ya. Gunung meletus. Itu kan juga tanda-tanda kekuasaan Allah. Gunung meletus juga bukan karena matinya seseorang, juga bukan karena hidupnya seseorang. Apakah perlu sholat? Baik. Para ulama ada 4 pendapat. Ini pertanyaan gitu. Gitu ya. Ada 4 pendapat masalah ini.
Gak usah bingung, rungokno ae gitu. Ya, ada 4 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, tustahabbu sholatu likulli ayatin wa faz'in. Pendapat yang pertama, disunahkan sholat untuk setiap tanda-tanda kekuasaan Allah yang datang mengagetkan. Ya, seperti gempa bumi, angin yang sangat kencang, badai, lesus, puting beliung, namanya topan, ya, macam-macam itu ya. Dan yang semacamnya. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Dan ini juga pendapatnya Ibnu Hazm rahimahumullahu ta'ala. Lalu pendapat yang kedua, la yusallil ayat mutlaqan siwal kusufain. Tidak sholat untuk bagi seluruh sholat secara mutlak, bagi seluruh tanda-tanda kuasa matahari secara mutlak kecuali 2 gerhana, gerhana matahari dan gerhana rembulan saja. Yang lain tidak pakai sholat. Ini mazhabnya Malik. Kemudian yang ketiga, la yusalli li syai'in minal ayat siwal kusufaini. Tidak sholat untuk sesuatu pun dari tanda-tanda kekuasaan Allah selain daripada 2 gerhana wal zalzalah ad-daimah, dan gempa yang terus menerus. Jadi ada tambahan di sini, gerhana matahari, gerhana rembulan, dan gempa yang terus menerus. Ini mazhab, satu mazhab di kalangan Hambali. Dan pendapat yang keempat, tidak sholat berjamaah untuk selain 2 gerhana. Ya. Untuk yang tanda-tanda kekuasaan yang lain silakan sholat sendiri-sendiri di rumah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jamaah enggak, tapi kalau sendiri-sendiri silakan. Ini mazhabnya Asy-Syafi'i. Paham ya? Dan gak usah bingung sampean. Ya mana ini? Milih yang mana? Gak usah milih, cukup ngrungokno. Wala alal akhir aqrabuha. Nah, yang akhir ini yang lebih mendekati apa? Kebenaran. Kan selesai. Selesai enggak? Punya masalah? Enggak, wis mari gitu ya. Enggak perlu bingung. Jelas insyaallah ya. Ya. Jadi hanya sholat gerhana matahari dan rembulan yang dilakukan secara berjamaah. Adapun yang lain enggak terhalang. Ya, terjadi gempa terus menerus dengan sholat lagi, mohon kepada Allah agar gempa ini dihentikan, tidak ada masalah. Gitu ya, terjadi angin yang menakutkan dengan sholat, minta kepada Allah, tidak ada masalah, seperti itu. Gunung api meletus, sholat tanpa Melayu. Enggak ya Melayu gitu. Ya. Nah, demikian jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Cukup saya kira. Ada pertanyaan? Ada enggak? Dari Ibu enggak ada? Dari WA Ustaz. Nggih, betul. Pertanyaan pertama terkait sholat istikharah. Karena baru paham mengenai tata cara sholat istikharah, apakah boleh kita melakukan sholat istikharah setelah lama, misalnya 1 atau 2 tahun setelah kita menetapkan pilihan? Iya. Yes. Setelah iya. Wis di anak 5 ket istikharah. Wis kasep. Iya. Istikharah itu berlaku kapan? Saat menginginkan satu perkara. Gitu ya. Menginginkan satu perkara, meniatkan satu perkara, sholat istikharah, kemudian jalan. Lah wis jalan. Ya sudah, enggak ada lagi istikharah sudah. Enggak perlu lagi istikharah, wis ketaen dari wong Jawa ya. Apa ketaen itu? Ya wis kadung gitu ya, apa mana sampean istikharah terus ya apa katine, ya wis mah ya ono sing gak cocok ya sabarono ae wis gitu. Ya, jadi senjatanya berikutnya bukan istikharah, sabar.
Itu. Nggih. Pertanyaan selanjutnya, jika kita wudhu di rumah, maka apakah sholatnya dapat dilakukan di masjid agar tidak tertinggal sholat wajib? Wudu di rumah, Sholat sunnah wudhunya di masjid. salat sunah wudunya di masjid. Ya sesuai dengan hajat. Lek wuduke wis mepet kate komat ya mesti ae melayu, gak melayu, ora oleh melayu ya. Jalan giat menuju masjid. Dia salatnya di masjid. Ya. Nah. Enggak ada masalah ya, boleh maksudnya. Terus dalil sholat sunnah wudhu selalu digunakan untuk menjadi hujah bolehnya membuat amalan baru. Karena Bilal berbuat amalan yang Nabi bertanya kepada Bilal. Mohon penjelasannya. Saya amal Bilal jadikan hujah untuk berbuat bid'ah. Ya wis, tak apa-apa wis silahkan. Bid'ahnya Bilal disetujui Nabi lah, bid'ahmu di sopo. Gampang toh? Selesai urusan. Selesai nggak? Selesai. Ya wis, kamu silakan buat bid'ah. Golek persetujuan Nabi, melok aku. Kayak Bilal kan gitu, kalau itu alasannya Bilal. Betul? Nih, Bilal melakukan sesuatu, Nabi tidak pernah merintah, dia lakukan. Oh Nabi menang kok. Itu namanya bukan bid'ah, itu sunnah namanya. Ya, sunnah, kalau dikatakan sunnah maka sunnah takririyah, kan gitu saja. Itu salah ngambil dalil. Justru itu bisa ngantem dirinya sendiri kalau gitu. Jelas ya? Ini masih ada lagi Ustadz. Iya. Apakah benar sahnya sholat Jumat jumlah jamaahnya harus berjumlah 40 orang? Apa dalilnya? Syukron. Tapi sholat Jumat, ini juga khilaf lagi para ulama. Ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 12 orang. Ada yang mengatakan syarat sahnya seperti syarat sahnya sholat jamaah. Mereka semuanya punya dalil. Yang pertama yang 40 itu karena berita. Awal Jumatan dilihat jumlahnya para sahabat 40. Itu berita. Jumlah mereka saat itu 40. Lalu kemudian jadikan dalil harus 40. Dan 40 itu mukim semua. 40 itu mukim semua dan termasuk yang wajib sholat Jumat semuanya. Ya, ini seperti di kalangan Syafi'iyah. Ya. Jadi kalau ikut pendapat ini maka selesai dilihat jumlahnya misalnya 40. Tapi anak-anak 2 berarti gak sah. Tadi tuhur. Ya, 40 tapi sing 5 musafir. Gak sah. Jadi tuhur. Itu ya. Kemudian pendapat yang kedua 12 orang. Karena saat Nabi SAW berkhutbah dalam surat Jumat itu ditinggal oleh para sahabat. Karena ada kafilah dagang dari luar Madinah. Itu ya. Bawa apa? Bawa gajah atau bawa apa? Saya lupa. Ya, mereka ditinggal. Yang tetap bersama dengan Nabi saat beliau berdiri khutbah itu 12 orang. Ya, yang lain semburat ya. Yang lain semburat. Ya, Nabi bersama dengan para sahabat 12 orang. Dan maka kemudian dijadikan dalil ya. Pada dasarnya itu bukan penetapan tapi itu berita. Sama dengan 40 tadi itu bukan penetapan tapi berita. Ya, kalau berita tidak ada hukum di dalamnya. Namun juga kita harus menghormati para ulama yang beristimbat dengan hal itu. Gitu ya. Kemudian pendapat yang ketiga, ya, syarat sahnya Jumatan selain daripada khutbah Jumat, maka seperti halnya sholat apa? Sholat biasa, sholat berjamaah biasa. Ya berarti ada imamnya, ada makmumnya. Ya. Wallahu a'lam. Demikian. Bismillah Ustadz, apabila kita sudah selesai sholat, tinggal berzikir, kemudian wudhu kita batal, apakah kita harus memulai lagi sholat atau langsung melanjutkan zikir setelah melakukan wudhu?
Batalnya setelah salam. Iya, setelah salam waktu zikir Waktu zikir batal. kemudian wudhu. Apakah sholat wudhu dulu atau langsung lanjut zikir? Oh, taib. Jadi saat zikir kemudian batal. Enaknya wudhu lalu sholat lanjut zikir atau lanjutkan zikir tanpa wudhu. Enaknya apa enaknya? Enaknya apa enaknya? Oh? Ayo enaknya apa enaknya? Zikir lanjut, marono wudhu, lalu sholat ba'diyah. Atau wudhu dulu, kemudian sholat ba'diyah, lanjut zikir. Atau wudhu dulu, lanjut zikir, lalu sholat ba'diyah. Enak sih yang pundi? Sakarpe. Bebas saja, tidak ada ketetapan, gitu ya. Karena itu kan, ya, karena itu kan apa namanya sunnah tatawwu, sesukanya, suka-suka, gitu ya, suka-suka. Cuman kalau kita pengen doa para malaikat terus kepada kita, maka jangan biarkan kita dalam keadaan tidak punya wudhu. Sekalipun kita lanjutkan buang angin, kemudian kita lanjutkan zikir, tidak apa-apa. Zikir sampai selesai, kemudian kita wudhu, lalu sholat ba'diyah, boleh, tidak ada masalah, gitu ya. Cuman tatkala dalam keadaan tidak bersuci, para malaikat berhenti mendoakan, gitu ya. Ya, itu kan bukan satu kewajiban, gitu ya. Ya makanya tatkala habis dalam keadaan berzikir, kemudian kita buang angin misalkan, ya wudhu, habis wudhu lanjutkan saja zikirnya biar tidak terputus. Kemudian habis zikir selesai, kemudian kita sholat. Sholatnya gabungan, niat ba'diyah plus niat wudhu, jadikan satu. Ya Allah Maha Kaya ya. Nah, Berikutnya pertanyaan terakhir. Jika sudah memilih dan yakin seyakin-yakinnya, apakah wajib istikharah? Karena khawatir jika istikharah malah ragu. ya Allah. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Yakin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, sudah yakin, sudah milih, memutuskan, gitu ya. Justru itu membutuhkan istikharah. Gitu ya. Istikharahnya itu fungsinya apa? Fungsinya mohon kepada Allah kebaikan dari pilihannya. Paham ya? Justru itu butuh istikharah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Saat itulah pentingnya istikharah. Jangan khawatir, takut engko aku lek istikharah ternyata mimpinya jelek ya opo. Dan salahmu dhewe kan gitu ya. Ngenteni ngimpi kan enggak usah lihat ngimpi apa-apa, sudah mele yakin istikharah budal wis gitu. Gak toleh, gak nganan, gak ngiri, wis lanjut gitu. Kalau memang Allah mentakdirkan ya dibuat mudah, kalau Allah tidak mentakdirkan ya ono ae jalan sehingga napa? Gagal. Begitu, sudah pasrahkan kepada Allah, begitu caranya. Ya ojo malah wedi istikharah karena wedi ragu-ragu kadung seneng rek, engko istikharah. Nah jadi kan itu bukan enggak ngikuti petunjuk Allah, ngikuti hawa nafsu namanya, wis kadung seneng. Ya, wah man iki ya. Gitu ya. Enggak aku istikharah ngipi lah ragu-ragu deh gitu. Ya karena memang kenyataannya seperti itu gitu ya. Banyak orang tertarik itu karena apa? Kedisian apa? Seneng disi ya, kedahuluan seneng lebih dahulu gitu ya. Maka tetap harus didahulukan apa setelah menetapkan lalu istikharah ya. Tapi lek wis kasep ya bismillah ya gitu ya. Sabar. Tapi cukup insyaallah ya. Tapi demikian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, kita akhiri kajian kita di pagi atau siang hari yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.
Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.